Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersuka cita. Kita boleh berkumpul di tempat ini sekalipun mungkin masih banyak kursi kosong, tapi kita percaya itu tidak membatasi kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tempat ini. Amin. Saya percaya itu juga tidak membatasi sukacita Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau tunjukkan semangat kemerdekaan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dan saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk mengambil tempat di depan. Silakan masuk anak-anak sekolah minggu. Ya. Bapak Ibu Saudara, boleh semua kita bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita menghormati bangsa kita Indonesia dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetap posisi berdiri Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu tetap di depan dan kita akan mengambil waktu sebentar untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Nanti dengan kasih Kristus doa syukur oleh Ibu Sincetan kami persilakan. Haleluya.
kita berdoa, mari kita bersyukur pada hari ini kita memperingati hari kemerdekaan ke-80 tahun untuk bangsa kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Dan pada saat ini kami seluruh bangsa Indonesia di pagi hari ini menaikkan syukur kepadamu. Karena Engkau sendiri Tuhan yang sudah memberi kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemerintah kami yang ada Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Agar bangsa ini bisa tetap berdiri kuat dalam satu kesatuan NKRI. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Agar di tengah-tengah bangsa kami boleh selalu terdengar, oh Tuhan, ucapan syukur atas kemerdekaan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh kembali. Saya persilakan kita duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan rasa syukur dan bangga kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kemerdekaan sudah menjadi milik atas Indonesia. Dan kemerdekaan di dalam Kristus juga menjadi milik atas setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Engkau datang memberi kami kemerdekaan Tuhan. Engkau datang memberi kami pembebasan dari setiap belenggu dosa. Yang dahulu kami adalah hamba dosa. Sekarang kami sudah merdeka dan kami menjadi hamba kebenaran. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Menjadikan kami umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Urapi kami, biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami mau menyatakan rasa syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku,
kedua tangan kita dengan iman. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin, amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu atas Indonesia. Turunlah berkat atas para pemimpin kami. Turunlah berkat atas setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di bangsa ini Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik. Mari Engkau curahkan lebih lagi urapan-Mu atas kami. Jadikan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Jadikan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang, Tuhan. Dan Engkau sudah menjadikan itu bagi setiap kami anak-anak. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan
ini. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Dan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Kami yang sudah ditebus, kami terima kuasa-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Tos kiri kanan saudara katakan, merdeka. Kalau belum panas, tos kasih kuat, katakan merdeka. Tos depan belakang, katakan merdeka. Amin. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, berkat pujian bagimu. Amin. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Dengan iman saudara katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, berikan kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang sudah menerima kuasa Tuhan katakan merdeka. 1, 2, 3 menerima kuasa Tuhan katakan. Haleluya. Lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, berkat pujian bagimu. Engkau baik kudusnya Tuhan katakan, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari pada tujuan saudara pagi hari ini, kepada Tuhan katakan, sampai kita mendapatkan boleh Bapak Ibu Saudara katakan saja, kami terima kuasa-Mu. Amin. Engkau yang sudah hidup berkemenangan, lebih kuat angkat suara kita Bapak Ibu. Yes. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu pagi hari ini. Amin. Terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang
Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemerdekaan atas bangsa Indonesia menjadi bukti kebesaran-Mu yang kami lihat. Dan kami mengucap syukur, bukan hanya bangsa kami yang merdeka atas penjajahan, tapi hidup kami juga merdeka atas setiap penjajahan dosa, atas setiap penjajahan hal-hal yang tidak baik. Itu Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini.
Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami ada sebagaimana adanya kami saat ini itu karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh dilayakkan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk datang mengalami persekutuan dengan Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tolonglah kami, ya Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini mau berserah kepada kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Dan hamba percaya semua kami boleh diberkati oleh Tuhan, mengalami pengertian dari Tuhan melalui firman yang akan kami bersama-sama renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan para pelayan Tuhan mengambil tempat masing-masing. Ya, salam. Ya, tidak ada salahnya kita bangkit berdiri lalu kasih salam sebanyak mungkin yang Bapak Ibu bisa salami dan katakan selamat hari kemerdekaan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang telah menginjak usia 80 tahun. Amin. Merdeka. Kurang semangat ini. Kayaknya masih banyak pergumulan. Wajah-wajah yang mungkin kreditan masih masih panjang untuk sampai kepada titik lunasnya. Merdeka! Ya, Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan waktu yang singkat ya, bukan waktu yang singkat bangsa kita telah sampai pada usia kemerdekaan 80 tahun. Ya. Tanggal 17 Agustus tahun 1966, Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, ya, Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita, memberikan pidato dengan berkata seperti ini, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Pernah dengar? Ya. Sekali lagi, Bapak Insinyur Soekarno, proklamator bangsa kita Indonesia, dalam pidatonya di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-21, tanggal 17 Agustus 1966, pernah menyatakan satu kalimat, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Ya. Dan kemudian oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato presiden ini, mereka memberi judul pidato ini dengan istilah semboyan jas merah. Pernah dengar? Jas merah, yaitu singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Amin. Pidato ini dalam rangka mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus mengingat sejarah, terutama para pahlawan yang telah
berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Amin. Ya. Karena tanpa para pahlawan barangkali kita tidak ada sampai saat ini. Amin. Ya. Oleh karena para pahlawan yang rela berkorban, mengorbankan darah dan nyawanya, maka kita boleh menikmati kemerdekaan hari ini yang telah menginjak usia 80 tahun. Amin. Merdeka. Sudah mirip Soekarno tidak? Ya, puji Tuhan. Minta maaf ya Pak Yance, tolong pinjam kacamatanya. Maaf karena saya sudah rabun jadi sudah susah membaca tulisan. Mohon maaf ya sebentar. Soalnya kacamata hilang, tidak tahu kemana. Saya mau pakai kacamata warisan mertua, terlalu jadul modelnya. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jas merah, seperti yang saya bilang tadi, jangan sekali-kali melupakan sejarah, menjadi pengingat penting agar kita, terutama ini ya, khususnya anak-anak muda, tidak melupakan akar sejarah dan perjuangan yang telah dilalui oleh para pahlawan. Ya. Sejarah adalah guru terbaik. Amin. Sejarah adalah guru terbaik. Dan memahami sejarah akan membantu kita sebagai bangsa untuk membangun masa depan yang lebih baik. Demikian apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Dengan begitu kita perlu untuk terus belajar dari sejarah masa lalu, menghargai jasa para pahlawan dan berjuang untuk kemajuan bangsa. Semalam kami fellowship anak-anak muda dan saya bertanya kepada para pemuda, remaja, apa yang perlu kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan. Dan salah seorang anak muda, anak dari Mr. Caleb, ya, berkata bahwa kita perlu meningkatkan kualitas diri, salah satunya melalui jalur pendidikan. Amin. Ya, kita perlu mengisi kemerdekaan dengan banyak hal yang baik. Amin, Bapak Ibu. Ya, demikian pula dalam kekristenan, iman percaya kita salah satunya dibentuk melalui sejarah. Amin. Jadi kitab yang kita imani ini, Alkitab ini, ya, adalah di dalamnya terkandung sejarah. Amin. Di mana Allah pernah menyatakan dirinya hidup di dunia ini di dalam inkarnasi sebagai Kristus. Dan di dalam konsep teologi ada dua hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah konsep transenden, yaitu Tuhan yang berada di luar alam semesta, jauh dari manusia, jauh dari akal pikiran kita untuk mengetahui Allah. Ya. Dan ini dikenal dengan istilah penyataan umum yang bisa kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 20. Bisa ditampilkan Pak Yance? Roma pasal 1 ayat 20. Roma pasal 1 ayat 20. Ya, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi orang bisa merenungkan siapa dan bagaimana itu Allah melalui penyataan umum, yaitu apa yang nampak, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kemuliaan Tuhan terpancar melalui apa yang nampak. Amin. Melalui ciptaan, melalui apa yang bisa kita lihat. Dan
konsep kedua yaitu konsep imanen. Tuhan yang hadir dalam struktur alam semesta dan terlibat dalam proses kehidupan. Dan yang ini yang kita kenal dengan istilah penyataan khusus melalui Kristus Yesus. Amin. Melalui Kristus Yesus kita mengenal siapa itu Allah. Amin. Allah yang murah hati, Allah yang pengasih, ya, Allah yang berkorban bagi kita manusia. Allah yang berada di luar sejarah, di luar ruang dan waktu, memasukkan dirinya dalam sejarah kehidupan manusia melalui inkarnasi dalam Yesus Kristus. Kelahirannya dan kematiannya dan kebangkitannya tercatat di dalam kitab suci sebagai sejarah bahwa Allah pernah benar-benar hadir sebagai manusia dalam rangka penyelamatan manusia, membebaskan dan memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Amin. Worship leader tadi berkata bahwa kita dimerdekakan dari perjuangan, dari penjajahan, dan terlebih lagi kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Amin. Ya. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita dibebaskan, dimerdekakan dari yang namanya penjajahan dosa. Dan ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dosa menyebabkan kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Mendatangkan kemerdekaan bagi kita. Allah yang transenden itu, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, itu hadir di dalam sejarah kehidupan manusia berinkarnasi sebagai Kristus Yesus. Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, itu hadir dalam sejarah. Ya. Allah yang berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, itu hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Allah yang memberi janji bagi masing-masing kita, Dia Allah yang dulunya membelah laut Teberau. Amin. Allah yang berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Dia Allah yang pernah hadir membangkitkan Lazarus, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, menyembuhkan Bartimeus yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan Lazarus yang mati setelah 3 hari. Dia Allah yang hadir. Amin. Jadi kalau sejarah telah mencatat kebenaran ini, maka tidak perlu ada lagi keraguan bagi kita. Amin. Tidak perlu ada lagi keraguan-keraguan untuk mempercayai Dia sebagai Allah. Amin. Bahkan catatan-catatan sejarah di luar kekristenan memberi informasi, memberi bukti bahwa Yesus Kristus sebagai Allah pernah benar-benar hadir di dunia ini untuk apa? Menjadi korban sejati, penebusan dosa bagi kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Amin. Dan beberapa tokoh di luar kekristenan yang mencatat kebenaran ini, mencatat informasi ini adalah orang-orang yang bukan orang-orang percaya. Ya. Termasuk beberapa orang yang saya catat ada di sini. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad 1. Dalam karyanya Antiquitates Judaicae menyebut Yesus seorang yang bijaksana dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Ada juga Tacitus, sejarawan Romawi dalam karyanya Annals, menulis tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Nero terhadap orang-orang Kristen dan menyebutkan bahwa Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Tiberius oleh Pontius Pilatus. Termasuk Marabar Serapion, filsuf Suriah, menulis surat kepada anaknya dan menyebutkan tentang seorang raja bijaksana
yang dihukum mati oleh orang Yahudi. Dan Lucianus dari Samosata, penulis satir Yunani, dalam tulisannya menyebut Yesus sebagai seorang yang disalibkan dan mengejek orang Kristen karena menyembah yang disalibkan. Pernah mendengar ejekan-ejekan ini? Pernah tidak? Masa manusia menyembah orang yang digantung, ya? Atau orang Kristen menyembah tiang jemuran. Pernah dengar tidak? Pasti pernah. Amin. Ya. Tapi kebenaran ini dicatat. Sumber-sumber informasi ini dicatat oleh orang-orang di luar Kristen, orang-orang yang tidak percaya, dan dengan ejekan bahwa orang-orang Kristen menyembah orang yang disalib. Kalau bukti-bukti sejarah sudah mencatat kebenaran ini, maka sekali lagi, jangan ragu, jangan bimbang, percaya kepada Kristus, amin, bahwa Dia Tuhan. Dan selain Tuhan memerdekakan dari dosa, Tuhan juga memerdekakan kita dari pola-pola pikir yang salah, amin. Kita dimerdekakan dari olah rasa yang salah, pola pikir yang merdeka, olah rasa yang merdeka itu melahirkan tindakan-tindakan yang merdeka. Amin. Ya. Kan seringkali kan kita memiliki pikiran-pikiran yang di luar Kristus. Kita ditawan oleh pemahaman-pemahaman masa lalu, pemahaman-pemahaman orang-orang tua masa lalu yang membuat kita tidak merdeka. Betul tidak? Ya. Tetapi ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita mengalami kemerdekaan cara berpikir. Maka tidak ada lagi salahnya gunting kuku di malam hari, tidak ada lagi salahnya beli jarum di malam hari. Amin. Tidak ada lagi salahnya, tidak ada lagi salahnya bawa anak bayi keluar malam-malam, ya. Karena pola pikir kita sudah dimerdekakan, betul? Ya. Saya pernah tanya orang tua kita Mother dalam salah satu pemakaman orang Tionghoa. Saya tanya, Mother, kenapa kita orang Tionghoa kalau ada peristiwa duka, pasti semua yang dalam bentuk kaca, cermin itu harus ditutup. Lalu Mother bilang begini, iya karena ada yang memahami bahwa kalau tidak ditutup, nanti roh yang meninggal, almarhum atau almarhumah, itu muncul di cermin dan memanggil-manggil. Saya juga pasti takut lah. Kalau tiba-tiba balik begini, roh yang meninggal lalu panggil-panggil, ayo dong Ben. Ya. Tapi di dalam Kristus, karena pikiran kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, ya, kita memahami budaya atau tradisi-tradisi demikian secara berbeda, amin. Kita tidak lagi memahami bahwa akan ada roh almarhum atau almarhumah muncul dari balik kaca lalu memanggil-manggil dan kemudian orang yang dipanggil itu akan menyusul di dalam kematian. Tetapi kita akan berpikir bahwa ya ini dalam rangka supaya ruangan tersebut tertata dengan rapi. Amin. Karena pikiran kita sudah diubahkan. Maka tidak ada lagi yang namanya kesalahan kalau ibu-ibu yang mengandung mesti tusuk peniti di bajunya, ya, dengan sebuah bawang, ya. Kan bisa berabe toh, kalau tiba-tiba penitinya terlepas, lalu tertusuk meletus balon hijau, dor, hati suami jadi kacau, toh? Kan bisa berabe. Maka di dalam Kristus ketika pikiran kita diubahkan, ketika pikiran kita dimerdekakan, maka kita akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Amin. Ya. Tidak ada lagi ketakutan untuk melakukan banyak hal yang orang-orang sebut sebagai pamali.
Karena kita sudah merdeka, maka kita melahirkan tindakan-tindakan yang merdeka pula. Ya. Harus merdeka, amin. Kita merdeka dari penjajahan, tapi kita juga merdeka dari belenggu-belenggu penjajahan dosa, belenggu-belenggu pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman, amin. Ya. Karena banyak dari kita memegang tradisi, budaya, ya banyak sekali memang. Khususnya kita bangsa Indonesia ini, banyak sekali tradisi budaya yang kemudian tidak relevan dengan apa yang dikatakan oleh firman. Ya. Nah, tentunya juga sebagai orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui penebusan Kristus, sebagai warga negara yang taat, kita pun juga perlu mencintai tanah air. Amin. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita juga telah mengalami kemerdekaan yang dikerjakan oleh para pahlawan, maka kita patut mencintai tanah air kita. Amin. Sebagai orang Indonesia, tentunya kita harus sayang sama bangsa kita. Amin. Ya. Mari kita buka Alkitab kita Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Silakan Pak Yance bisa tampilkan. Roma 13. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lanjut. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lanjut. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Ya, ini berat ini ya. Pembahasan ini beratnya. Khususnya mengenai pajak perpajakan ini. Baru-baru rame sekali kan berita tentang saudara-saudara kita di Kabupaten Pati. Ya. Terjadi demo besar-besaran karena pajak yang dinaikkan sampai 250%. Berat ini ya. Edis TV bilang berat saudara-saudara. Ya. Dan hari ini kita diajar untuk mencintai tanah air kita, termasuk salah satu poinnya sebentar adalah dengan membayar pajak kepada negara. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui latar belakang dari surat Roma ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tahun penulisannya itu sekitar tahun 57. Dan Roma pada kala itu terjadi penganiayaan besar-besaran, dan periode pertama itu dimulai dari tahun 54 sampai tahun 68 oleh yang namanya Kaisar Nero. Ya.
Dan puncaknya itu terjadi di tahun kalau tidak salah 65 atau 67. Kaisar Nero pada waktu itu ya terjadi peristiwa kebakaran besar hebat di kota Roma. Dan terjadinya peristiwa kebakaran ini dituduhkanlah kepada orang-orang Kristen. Bahwa orang-orang Kristenlah yang menyebabkan kebakaran besar pada saat itu. Dan kemudian oleh Kaisar Nero, orang-orang percaya ditangkap, dianiaya, dan banyak terbunuh. Dan kezoliman ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kaisar Nero. Maka kalau kita baca sejarah, pada waktu itu kota Roma menjadi terang benderang oleh karena apa? Oleh karena banyaknya orang percaya itu dijadikan obor di pinggir-pinggir jalan. Mereka digantung di tiang-tiang, dijejerkan di pinggir-pinggir jalan, lalu dibakar untuk menjadi sumber penerangan kota Roma. Betapa ganasnya pemerintahan waktu itu yang dipimpin oleh Roma, oleh Nero. Ya. Dan Alkitab berkata kepada orang percaya di Roma, hormatilah pemerintah. Ya. Pemerintah yang pada kala itu zolim kepada orang-orang percaya. Tetapi Tuhan berkata, hormati pemerintah karena mereka adalah wakil Allah di bumi ini. Amin. Berat saudara-saudara, berat. Apalagi disuruh bayar pajak. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan hal tersebut, maka sepatutnya kita taat. Amin. Ya. Maka kalau kita lihat latar belakang ini akan sangat kontradiksi antara menghormati pemerintah, tetapi pemerintah kala itu adalah pemerintah yang zolim bagi orang-orang percaya. Ya, kontradiksi kan? Kita harus taat kepada pemerintah yang menganiaya orang-orang percaya. Dan itu terjadi pada masa itu. Di kalangan orang-orang percaya di kota Roma. Ya. Kita perlu mengasihi bangsa kita ini. Amin. Alkitab berkata, berdoalah bagi negeri di mana kamu aku buang. Ya. Dan negeri di mana bangsa Israel dibuang itu adalah bukan negeri yang menyenangkan bagi orang Israel. Karena di negeri itu, di Babel itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang buangan. Ya, orang-orang tertawan yang dijadikan budak di Babel. Tapi Tuhan juga memerintahkan umat Israel berdoa bagi kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Amin. Ya. Ini berat ya. Tapi perlu memang kita doakan bangsa kita. Dengan segala macam carut marut yang terjadi sekarang ini. Persekusi terhadap orang-orang percaya terjadi di mana-mana. Ya. Tapi kita perlu mendoakan bangsa kita. Amin. Ya, bisa lanjut Pak Yance. Sebagai warga negara sekaligus warga kerajaan Allah. Ya. Sebagai warga negara yang telah menikmati kemerdekaan 80 tahun dan sekaligus warga kerajaan Allah yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada tanah air melalui ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan untuk negara adalah hal yang sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Ya. Lanjut Pak Yance. Ya, yang pertama, sebagai warga negara, sebagai warga kerajaan Allah,
kita perlu taat kepada otoritas pemerintah. Amin. Setuju? Ya, harus taat kepada otoritas pemerintah. Roma 13 ayat 1 dan 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketaatan kita kepada otoritas pemerintah adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada firman. Amin. Ya. Sekali lagi, kita taat kepada pemerintah karena kita taat kepada otoritas firman. Amin. Ya. Kita taat kepada Allah yang telah menetapkan pemerintah untuk menjadi wakil kita di bumi ini. Amin. Ya. Sebagai bentuk dari kita mengisi kemerdekaan yang setelah kita nikmati selama 80 tahun ini, kita diajarkan untuk taat kepada otoritas pemerintah. Karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sekalipun seperti yang telah dialami oleh umat percaya yang menjadi latar belakang di kitab Roma ini ditulis, berat kan? Kalau pemerintah zolim, berat. Tapi Tuhan yang memberi kita perintah untuk taat. Amin. Ya. Dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah karena kita taat kepada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada otoritas pemerintah. Lanjut Pak Yance. Kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintahan yang sah. Pemberontakan itu sama dengan perlawanan terhadap Allah. Ya. Kita wajib mendoakan para pemimpin agar bijaksana dan adil dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa. Sebagai orang percaya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita dipanggil untuk mendoakan bangsa kita, untuk mendoakan para pemimpin. Ya. Sebab itulah kita mengadakan doa misi di setiap hari Selasa. Ya. Di setiap hari Selasa di minggu ibadah WBI, ya. Mari kita bersama-sama hadir untuk berdoa bagi bangsa kita. Amin. Untuk berdoa bagi negeri kita. Berdoa bagi para pemimpin kita supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan, adil dalam menjalankan pemerintahan, adil dan bijaksana dalam memimpin bangsa. Amin. Karena kalau keadilan itu ada, kalau kebijaksanaan itu ada di bumi ini, di negeri ini, maka kita juga yang akan menikmatinya. Amin. Ya. Maka kita juga yang akan merasakan keadilan dan kebijaksanaan itu. Maka penting kita doakan pemerintah kita. Penting kita dukung mereka supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan, diberi hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Itu poin pertama. Bentuk daripada kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada pemerintah. Slide berikut Pak Yance. Poin kedua, taat melaksanakan hukum. Kita harus patuh pada hukum yang dijalankan negara demi ketertiban dan kebaikan bersama. Amin. Ya. Bahkan di luar dari firman Tuhan pun semua orang tahu, semua orang paham bahwa semua orang wajib taat hukum. Amin. Tanpa perlu kita buka Alkitab, ya. Tanpa perlu kita buka kitab suci. Semua orang tahu, semua orang percaya tahu, bahkan semua orang di luar orang percaya tahu bahwa
Semua orang harus taat hukum. Ya. Dan berbagai macam hukum yang dibuat, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Hal-hal sederhana kan banyak kita bisa dapati. Taat hukum dalam berkendara, ya. Taat hukum dalam banyak hal. Kita harus patuh supaya ada ketertiban dan semua mengalami kebaikan bersama. Amin. Ini poin kedua, dan lanjut poin terakhir Pak Yance. Kita dipanggil menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan sebaliknya menjadi oknum pelanggar. Kita harus menghormati para aparat hukum sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Ya. Sekali lagi, kita dukung para aparat hukum dan menghormati mereka, mendoakan mereka untuk menjadi alat Tuhan bagi penegakan keadilan. Amin. Ya. Sekalipun memang kita sadari banyak hal di negeri ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Banyak hal yang kita lihat tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, terutama dalam proses-proses pelaksanaan hukum. Tetapi kita perlu taat hukum dan mendoakan mereka, aparat-aparat hukum, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan menegakkan keadilan di negeri ini. Amin. Ya. Kalau kita lihat kan, kita perhatikan khususnya di sosial media, banyakkan keluhan-keluhan orang, banyakkan keluhan-keluhan masyarakat tentang bagaimana proses-proses hukum di negeri ini kacau balau dan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Tetapi mari kita dukung aparat hukum kita supaya mereka diberi hati yang takut akan Tuhan dan menegakkan keadilan dengan benar. Amin. Ya. Termasuk kita doakan saudara kita yang ada di tempat ini, saudara Esra, sebagai orang-orang di dalam bidang hukum. Ya, amin. Ya. Harus kita dukung mereka supaya mereka punya hati yang benar-benar sungguh-sungguh menegakkan keadilan di negeri ini. Ya. Dan poin ketiga Pak Yance, ini yang terakhir. Berat saudara-saudara. Setuju berat? Ya. Taat membayar pajak. Ya. Syukur ya kita tidak sampai 250% ya. Ada Ibu Mary Korengkeng di sini? Termasuk Ibu Mary Korengkeng salah satu petugas di mana masyarakat memperoleh surat bukti bayar pajak bumi dan bangunan, ya. Puji Tuhan, bau-bau aman ya, level aman ya. Bahkan salah satu kota saya dengar di Cianjur ya, 1000% kenaikannya 1000%. Tapi itu sudah dibatalkan, ya. Karena itu ketetapan dari PJ sebelumnya, ya. Dan itu sudah dibatalkan, termasuk dengan yang baru-baru ini sedang viral di mana-mana, Pati yang kenaikan pajak bumi dan bangunannya mencapai 250%, yang akhirnya mengakibatkan demonstrasi besar-besaran, itu akhirnya dibatalkan. Ya. Taat membayar pajak. Ini perintah Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh menghindar dari kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang taat. Amin. Bentuk-bentuk pajak apapun. Pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak usaha kah, pajak penghasilan kah. Alkitab bilang, mari taat membayar pajak. Amin. Karena pajak-pajak tersebut akan dipakai, digunakan untuk membangun bangsa ini, membangun negeri ini. Namun dalam realitanya, adakah terjadi penyimpangan pajak?
Ada banyak, ya. Banyak, bahkan banyak sekali. Ya. Lalu apakah itu harus menghentikan kita untuk membayar pajak? Haruskah kita menghentikan diri membayar pajak karena banyak terjadi penyimpangan di dalam pengelolaan pajak? Tidak. Ya. Karena urusan kita adalah dengan berurusan dengan firman, berurusan dengan kehendak Tuhan untuk supaya kita membayar apa yang wajib kita bayarkan kepada pemerintah, ya. Urusan terjadi penyelewengan dalam perpajakan itu juga urusan yang lain. Bahkan kita boleh bilang itu urusan para penyeleweng pajak dengan yang di atas. Termasuk dengan hukum tentunya. Amin. Tapi sekali lagi itu tidak boleh menjadi acuan supaya kita berhenti bayar pajak. Karena tentunya banyak juga orang-orang yang mengelola pajak dengan baik. Amin. Ya. Tidak semua. Dan istilahnya itu selalu oknum. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau terjadi penyelewengan di negeri ini, khususnya melalui sektor perpajakan, jangan membuat kita berhenti untuk bayar pajak. Amin. Ya. Karena kita warga negara yang taat. Kita adalah warga negara yang mengasihi bangsa ini. Amin. Kita dukung bangsa ini, kita doakan bangsa ini, ya. Kita taat kepada apapun yang telah ditentukan oleh pemerintah karena mereka adalah wakil kita di bumi ini, di negeri ini. Amin. Lanjut Pak Yance. Ya, kita harus memberi sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilandasi sukacita karena melakukan perintah Allah. Sekali lagi ini hubungannya dengan perintah Allah. Kita taat kepada pemerintah karena kita taat kepada Allah. Amin. Ya. Ini hukum yang tertinggi. Taat kepada firman-Nya, taat kepada kehendak Tuhan yang menjadikan kita taat kepada pemerintah. Untuk akhirnya melakukan ketiga hal itu. Yaitu taat kepada otoritas tertinggi, otoritas pemerintah sebagai wakil Allah di bumi ini. Yang kedua, taat hukum. Hukum apapun yang berlaku di negeri ini yang telah ditetapkan oleh aparat-aparat hukum dan taat membayar pajak sebagai warga negara yang baik. Amin. Ya, berat juga ini ya pembahasan hari ini ya. Karena ini berurusan dengan negara, berurusan dengan negeri yang kita cintai, berurusan dengan bangsa yang kita diami bersama-sama. Yang kemerdekaannya telah kita nikmati selama 80 tahun. Ya. Bapak Ibu melalui renungan di hari ini, mari kita terus doakan bangsa kita. Amin. Kita terus doakan pemerintah kita terus doakan aparat-aparat hukum kita, supaya sekali lagi mereka diberi hati yang takut Tuhan, mereka diberi hati yang bijaksana, sehingga apapun keputusan, apapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi peraturan yang bijaksana, yang mendatangkan kebaikan bagi negeri kita, dan tentunya memberi manfaat besar bagi kita sebagai warga negara. Amin. Ya. Puji Tuhan, demikian renungan firman kita di pagi hari ini. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ya. Sesuai dengan 3 poin yang kita pelajari di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang para pelayan musik untuk naik. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan.
dan Raja bagi bangsa kita. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan bagi bangsa kami, Engkau Raja bagi bangsa kami. Dan kami percaya Engkau berkuasa bagi bangsa kami. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kan kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami, Yesus Raja segala raja, kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami diajar oleh Tuhan untuk mengasihi bangsa kami. Kami diajar oleh Tuhan untuk mengasihi negeri kami Indonesia. Dan untuk membuktikan kasih kami kepada bangsa kami.
kami diajar oleh Tuhan. Kami dituntut oleh Tuhan untuk taat kepada pemerintah, untuk menaati hukum-hukum yang berlaku, dan untuk memberi apa yang patut kami beri bagi bangsa ini, bagi kemajuan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, terus meteraikan firman-Mu di hati kami. Beri kami pengertian yang lebih luas, beri kami pengertian yang lebih dalam lagi ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan ajar kami, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ajar kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, yang setia melakukan firman sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara dan hamba percaya Tuhan tidak akan berhenti berbicara bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus di masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami sekali lagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau, hormat dan pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Merdeka. Ya, pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara harus lebih semangat. Karena pasti kalau pulang langsung makan. Jadi lebih semangat. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membawa persembahan kita, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk itu nanti dengan kasih Kristus, Ibu Yongce Lomelia akan pimpin kita untuk doa syukur pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih kami sudah boleh beribadah, terutama hari ini kami sudah boleh memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Semua karena kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk jangan pernah melupakan sejarah, untuk mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan-Mu. Bapa, kami juga diajarkan untuk selalu mencintai bangsa kami, untuk selalu mendoakan bangsa kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami juga berterima kasih untuk semua karya-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Bapak Beni, berkati apa yang dikerjakan, pelayanannya, keluarganya, semua Bapak berkati. Saat ini Bapak, kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon sucikan, kuduskan, layakan kami Bapak, supaya apa yang kami persembahkan berkenan kepada-Mu. Dan sebagaimana Bapak sudah memberkati kami, mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu dimanapun Bapak menempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan
Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa kita Indonesia yang ke-80 tahun. Dan sebelum kita akan menyaksikan info multimedia, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pada pagi hari ini? Jika ada, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Ya, jemaat Tuhan yang setia, puji nama Tuhan. Minggu depan kita kembali beribadah lagi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, berikut kita akan menyaksikan info multimedia Battle News. Mari kita simak bersama, dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saya Abigail akan menyampaikan informasi kegiatan dalam sepekan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rumah Doa Bau-Bau. Inilah Bethel News. Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, MK1 Tuan Rumah Keluarga Bapak Riki Tambunan, WL dan musik oleh Bapak Beni dan firman Bapak Eki Sadi. Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, MK2 di Rumah Doa, Tuan Rumah Keluarga Bapak Samuel Latuhihin dirangkaikan dengan doa bersama bagi bangsa pukul 19.00 WITA. Setiap hari Kamis, latihan ibadah minggu pukul 19.30 di Rumah Doa. Pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, ibadah MK3 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Tuan Rumah Keluarga Ibu Elizabeth Choang, WL dan musik Bapak Robi Hariman dan firman oleh Ibu Lina Lesmana. Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, ibadah Bethel Youth di Rumah Doa pukul 19.00 WITA. WL Saudara Jack Fed Hariman, firman Bapak Andreas Dwi, musik Saudara Henry, Saudara Yuka, dan Saudari Pasya Mantong. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya minggu adalah sebagai berikut. WL Ibu Marian Cimandau, singers Ibu Welminingsi dan Saudari Abigail Ruruk. Musik Bapak Benes Mawisu, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Beni Ham, dan Saudari Pasha Mantong. LCD Bapak Mansur, Asher, Ibu Ike Latuhihin, Ibu Christine Widarma, Ibu Mike Tan. Doa oleh Saudara Julius Barhito. Bawalah anak-anak Anda ke dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan ibadah Bethel Kids adalah sebagai berikut: WL Kakak Widya, musik Kakak Ovin, pendamping WL Kakak Gabriela, firman kelas kecil Kakak Ovin, dan firman kelas besar Kakak Sisi. Pendamping sekolah minggu Kakak Vivi dan Kakak Mary. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 17, adik Bradley, tanggal 19, Ibu Adriana Ruben, tanggal 20, Saudari Bunga Tobing, tanggal 23, adik Glory dan adik Aura Caroline, dan tanggal 24, Saudara Adrian Andre. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongchul
Ya, demikian info Battle News. Ada pengumuman tambahan? Ya, jika tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya nyebut kita semua bangkit berdiri. kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk di pagi hari ini Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kami saudara seiman di dalam Kristus. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Saat ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa umur panjang ada di tangan kanannya. Kemuliaan, kehormatan ada di tangan kirinya. Kami percaya di ketambahan usia yang Tuhan beri, Tuhan juga menambahkan kebaikan. Tuhan juga menambahkan berkat bagi saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Pada
Daniel beserta dengan istri dan juga anak-anak mereka yang saat ini sedang berada di Bandung yang menghadiri wisuda saudara kekasih kami, anak kekasih kami Kinan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan dan campur tangan Tuhan bagi anak kekasih kami, saudara kami Kinan yang telah menyelesaikan studi menjadi sarjana teologi. Biarlah semua kehormatan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan melalui kehidupan Kinan. Dan kami percaya Tuhan akan memakai Kinan sebagai alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati rencana kepulangan mereka, Tuhan mengantar mereka kembali dengan baik, dengan selamat, sebagaimana Tuhan mengantar mereka ke Bandung dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kami akan berjumpa kembali di dalam sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di hari ini. Hamba percaya berkat-berkat kebaikan-kebaikan Tuhan akan senantiasa mengalir bagi umat-Mu, bagi keluarga-keluarga umat-Mu, bagi semua kami. Dan kami percaya di hari ini bahwa Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberi kami damai sejahtera di sepanjang hari yang akan kami lalui. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.